Halo pemirsa, assalamualaikum dan selamat datang kembali pemirsa di channel kami Anfaltu. Oke pemirsa, sekarang kita ke acara intinya ya. Kita langsung ikuti acaranya. Bisa mas? Ya, Allah. Tuh ini panitianya, masya Allah, Ikmi jaya terus. Iya. Guys, Bisa kontak saya nomornya di 053 09 55 994. Jadi nomornya nomor Munir. masya Allah pemirsa. Lebih lanjut Gimana? Sehat? Pak? 053 09 55 994. Dan bisa juga melihat di Instagramnya KBRI, ada di situ untuk saya tertera di Facebooknya, di Instagram ada di biasa pribadi kalau mau ya. Wilayah industri yang terbesar konon sedunia, di mana itu? Ada PPPM dan juga dan langsung menggunakan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabian. Saat ini domisili di UN dan diberi sedikit tanggung jawab dari KBRI untuk membantu rekan-rekan PMI yang ada di wilayah UN dan sekitarnya. Betulnya tugas PMI ya seperti yang saya ketahui, secara garis besar adalah sebagai perpanjangan tangan dari KBRI. Jadi kita itu bukan pengacara, juga bukan kepolisian, juga bukan penasehat hukum. Jadi kita semata-mata adalah sesama PMI yang menjadi perpanjangan tangan dari KBRI. Jadi pada dasarnya kita itu sama-sama orang susah yang menolong orang susah. Jadi ya bukan berarti kita PMI, tapi PMI kita nggak punya masalah, kita juga punya masalah dan kita sama-sama berembuk. Bagaimana? Karena di lapangan kita banyak temukan teman-teman bahkan tidak tahu cara melapor ke KBRI, dan kita sebagai perwakilan KBRI kita harus memberitahu bagaimana langkah-langkah yang harus diambil jikalau kita pada waktu terkena kasus apa-apa. Jadi sebatas sebagai perpanjangan tangan, juga sebagai pemberi info-info atas apa yang disebarluaskan oleh KBRI agar semua TNI mengetahui apa-apa hak dan kewajiban yang harus mereka peroleh sebagai warga negara di negara Saudi Arabia. Saya kira seperti itu. Cukup jelas ya Bapak Ibu. Selamat datang kepada Pak Abdullah, Bapak Suseno Haji. Lihat sini. Oh, Masya Allah, baru Pak Atung, mohon maaf. Saya kira ini sudah kehabisan materi untuk disampaikan nih. Kalau nggak ada ya gitu aja Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mengisi waktu saja sebenarnya menunggu kehadiran Bapak Dubes Dr. Abdul Aziz yang sekarang lagi sedang berperjalanan. Baik, kita akan dengarkan informasi dari Bapak Ketua Panitia Pengawas Pemilu. Nanti ada beberapa informasi yang akan disampaikan sebagai menunggu Bapak Kedubes yang sedang dalam perjalanan ke sini. Kami panggil Bapak Unsil Habib. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak KPW, Bapak Antaker, Bapak Kum, Pak Konsuler, teman-teman dari PPLN dan Panwaslu, serta rekan-rekan masyarakat Indonesia di Habib dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi jama'ana bihadza wa ma kunna linajtami'a laula an jama'ana Allah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Terlebih dahulu mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan inayahnya pada petang ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Saya pada malam ini sangat gembira sekali karena ternyata teman-teman yang di KTP ini pada malam ini itu merah putihnya menyala, bendera Indonesia menyala. Saya akan ajak bapak-bapak, ibu-ibu untuk sama-sama mengucapkan merdeka, merdeka. Coba yang sama-sama ya, merdeka, merdeka. Sekali lagi, merdeka, merdeka. Ya dong, jadi meskipun kita kerja di negara orang, kita tetap mempunyai kebebasan dan kemerdekaan, betul nggak? Betul. Hadirin dan hadirat yang kami hormati, sambil menunggu Pak Dubes, tadi sebetulnya Ketua PPLN yang diminta untuk keluar dari rumahnya Pak Kakak, mohon maaf. Jadi kalau saya sudah bicara ini, saya sudah tidak berkewajiban lagi untuk nanti tampil. Salah satu nikmat bagi rakyat Indonesia dimanapun mereka berada, meskipun jauh dari tanah air, tetapi pemerintah masih memberikan perhatian, memberikan perhatian untuk sama-sama menentukan pemimpin masa depan, yaitu dengan diselenggarakannya pemilihan umum di luar negeri, termasuk untuk teman-teman yang dari Kharkiv, dari Jubel, dari Damam, dari Abha, dan 11 daerah lainnya di Arab Saudi yang berada di bawah akreditasi KBRI Riyadh. Pada kesempatan ini, saya Unsil Habib sebagai Ketua Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri di Riyadh datang bersama anggota Oki Afrianto ingin menyampaikan agar bapak-bapak, ibu-ibu, mari dalam pesta demokrasi mendatang yang kalau di Indonesia 14 Februari 2024, mari kita gunakan hak pilih kita dengan sebaik-baiknya. Saya ingin bertanya, apakah di antara bapak-bapak dan ibu-ibu ada yang sudah terdaftar dalam daftar pemilihan tetap pemilih tetap? Angkat tangan. 1, 2, 3. Saya kira memang belum banyak yang terdaftar. Atau sekarang yang merasa belum mendaftar sama sekali, angkat tangan. Berarti masih banyak yang belum terdaftar. Insya Allah malam ini akan didaftar, atau kapanpun nanti akan didaftar oleh teman-teman dari PPLN. Yang penting mari kita berniat pemilu tahun depan kita upayakan supaya sebanyak-banyaknya warga negara Indonesia yang ada di daerah Provinsi Timur ini melaksanakan hak pilihnya dengan mencoblos. Nanti akan ditetapkan tanggal berapa berupa kotak suara keliling. Ada yang dulu pernah ikut pemilu yang sebelumnya tahun 2019? Ada ya. Artinya pernah mencoblos kan? Enak kan mencoblos? Iya, karena sesuai pilihan masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua,
kami ingin menyampaikan supaya asas pemilu ini, yaitu luber jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, terlaksana dengan baik, tidak ada yang melakukan kecurangan. Saya yakin teman-teman pekerja Indonesia di daerah sini tidak akan tergiur dengan uang hanya untuk supaya memilih satu calon legislatif tertentu atau mencoblos partai tertentu karena diberi uang. Ini tidak boleh. Ini merupakan pelanggaran. Kalau nanti di antara bapak-bapak, ibu-ibu ada yang mengetahui bahwa ada yang membagi-bagikan uang kepada masyarakat Indonesia di sini, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, supaya memilih partai tertentu atau calon legislatif tertentu, maka tolong laporkan kepada kami. Kami akan menindak, betul-betul akan kami tindak, karena ini merupakan satu pelanggaran. Tetapi kalau bapak-bapak ibu-ibu dibagi uang tanpa niat apapun, maka terimalah dan yang sebanyak-banyaknya. Tapi kalau ada niat-niat yang lainnya, jangan sampai terjadi. Itu yang paling penting saya sampaikan pada malam ini dan pada kesempatan ini. Sekali lagi, nanti yang belum terdaftar, yang namanya belum ada di dalam daftar pemilih tetap PPLN Riau, nanti bisa dilihat ya di dalam portal PPLN, nanti akan dijelaskan oleh Pak Ketua PPLN. Nanti bisa didaftar di situ, dan pada waktunya nanti kita ramai-ramai di sini, entah nanti diadakannya di mana, mungkin dari Katif ini, karena Katif tidak merupakan bukan merupakan daerah KSK ya, bukan kotak suara keliling, tetapi mungkin ada yang ikut di Judel, ada yang ikut di Damam, dan mungkin juga di Al-Khobar. Nah silakan. Jadi mungkin di Al-Khatib sendiri tidak ada, kecuali nanti di dalam kesepakatannya, misalnya Jubel dengan Al-Khatib diadakan di Al-Khatib, dan silakan, karena daerah ini nampaknya lebih bebas dari tempat lainnya. Seperti itu. Yang itu bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan yang saya sampaikan cukup dimengerti, dan mari kita bersama-sama berniat baik untuk melangsungkan pemilihan umum tahun 2024 dengan baik dan sukses. Merdeka! Merdeka! Sekali lagi, merdeka! 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada beberapa poin yang saya dapat dari penyampaian beliau. Mari kita gunakan hak pilih kita secara jujur. Jadi kalau ada temuan seperti serangan fajar ya, kalau bisa bahasanya, nanti kalau ada serangan uang segala macam, mari hindari. Kalaupun ketemu atau kita lihat ada tindakan seperti itu, laporkan dan itu akan ditindak. Mari kita gunakan hak pilih kita dengan jujur. Setuju? Baik, ada mungkin dari penyampaian selanjutnya dari Ketua PPLN, sembari menunggu juga mungkin sedang berjalan, yang dipanggil Bapak Mokhtar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wasallam. Masya Allah, tadi sudah disampaikan sama Pak Unsil bahwasanya warga Katif merah menyala. Tepuk tangan untuk kita yang tidak.
terima kasih pada Mi yang sudah memberikan kesempatan kepada kami, yang kami hormati Bapak Staff, Lokal Staff dari KBRI Riyadh, yang kami hormati rekan-rekan dari Panwaslu Riyadh, dan semua hadirin warga Katib yang merah menyala. Nah, menindaklanjuti merah menyala tadi, mari kita buktikan tidak hanya dengan hadir di acara kumpul-kumpul seperti ini, tetapi mari kontribusi kita buktikan dengan cara nanti berpartisipasi atau ikut nyoblos pada tanggal, insya Allah kalau untuk di Katib ini atau di Damam, ya, Damam dan Khobar, karena KSK 1 itu Damam, KSK 2 Al-Khobar, rencananya tanggal 4 atau 8 Februari 2024. Jadi pastikan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Kalau belum terdaftar, kemungkinan tidak bisa memilih, gitu. Nah, jadi buktikan sekali lagi semangat keindonesiaan kita dengan ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi Indonesia. Ya. Kemudian, saya mohon maaf ya kalau terlihat seperti kebanjiran, karena memang cuaca di luar sangat berbeda dengan Riyadh. Panas, tapi tidak sampai seperti ini ya keringatnya. Baik, nah bagi teman-teman, kalau yang di Riyadh atau yang mau nyoblos di Riyadh itu kita akan laksanakan tanggal 9 di KBRI Riyadh ya. Nah, tapi sekali lagi pastikan bahwa teman-teman sudah terdaftar. Jika belum, kami sudah sediakan counter ataupun stand booth di pinggir di pintu masuk ke sini. Silakan. Syaratnya cukup melampirkan foto KTP atau paspor, dan juga jika dilengkapi dengan idomah itu lebih baik ya, karena nanti biasanya ketika kita cek dengan menggunakan KTP itu teman-teman rata-rata sudah terdaftar di Indonesia. Apalagi itu bisa ditandai kalau KTP-nya yang sudah elektronik ya, yang sudah berlaku seumur hidup. Untuk mengeceknya sebetulnya bisa secara mandiri. Silakan Bapak Ibu buka di handphone masing-masing ke Google, tinggal diketik, bisa cek dptonline.kpu.go.id, kemudian bisa ngecek dengan memasukkan nomor KTP atau nomor paspornya. Silakan, nanti akan terlihat jika kita terdaftar di Indonesia, maka Bapak Ibu bisa mengajukan supaya bisa pindah memilih di Damam atau di Al-Khobar atau di Jubail, atau kalau berkesempatan ke Riyadh tanggal 9 Februari nanti, silakan ajukan pindah memilih dari Indonesia ke Riyadh atau ke Damam. Caranya bagaimana? Buka laman web pplnriyadh.id atau sekarang datang ke counter kami yang di depan. Nanti teman-teman yang mendaftar, kami akan berikan oleh-oleh bingkisan. Di dalamnya ada kalender, ada gantungan kunci, ada cangkir, dan ada flyer. Kemudian ada ini satu Indomie. Nah, ini apa namanya? Silakan yang belum mendaftar boleh nanti setelah selesai acara atau di sela-sela acara mampir di counter kami. Dan ini terbatas hanya 50 goodie bag kalau tidak salah ya. Ya, jadi untuk 50 pendaftar pertama akan mendapatkan bingkisan dari kami PPLN. Dan kami Pak Unsil ini tidak mengharuskan
memilih salah satu parpol yang bertunjuk, tidak, insya Allah tidak melanggar ini ya. Tapi kami ini mengupayakan sebesar-besarnya agar Bapak Ibu semangat untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi Indonesia. Ya, tentukan masa depan Bapak Ibu dan kita semua dengan memilih wakil kita di DPR dan juga presiden dan wakil presiden kita nanti. Ya, yang mana silakan nanti tunggu pengumuman tetapnya di beberapa bulan yang akan datang. Siapa wakil yang akan kita pilih, yaitu yang ada di Dapil Jakarta 2, Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Kemudian untuk calon presiden dan wakil presiden, insya Allah di bulan Oktober nanti akan ditetapkan calonnya. Kalau sekarang masih belum ya, tapi sudah ada gambarannya. Jadi jangan sampai kita sudah menjadi pendukung tetapi tidak mencoblos. Nah, silakan nanti sampai ketemu dengan saya di booth-nya PPLN dia di depan ya. Atau kalau ada yang sedang terdaftar dan belum dapat ini, boleh ke depan, silakan diambil. Tinggal ditunjukkan aja. Mungkin ada bukti WhatsApp yang sudah diterima. Ada? Oke, kalau bisa ditunjukkan buktinya, silakan diambil ke depan. Sambil menunggu ke depan Pak Dubes. Gak apa-apa ini? Masih ada waktu? Mana Pak? Oke. Masih ada waktu. Kemudian di sini insya Allah nanti ada usulan dari Pak Unsil kalau sekiranya KSK kita pindah ke Kadif atau di tempat ini, nah sepertinya lebih bebas ya, lebih terbuka. Akan kami pertimbangkan, tetapi sementara ini yang sudah didaftarkan KSK itu adanya di Damam, di Al-Khobar, kemudian di Jubail dan di Al-Aqsa, mungkin yang terdekat dari Kadif ini ya. Untuk KSK lainnya ada di wilayah utara, kemudian ada juga di wilayah Saudi bagian selatan. Nanti Bapak Ibu sekalian, kami juga akan memintakan data dari daftar hadir, kami akan cross check, dan bagi nomor handphone atau mungkin nama-nama yang belum terdaftar, kami akan secara proaktif menghubungi Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon izin jika ada yang menghubungi dari nomor PPLN, dari nomor hotline berupa pesan WhatsApp, nanti dicek dulu nomornya ya. Nomornya itu ujungnya ujungnya itu 14 Februari tahun 2024. Jadi ujung nomornya itu 1424, itu adalah nomor kami. Ahlan wa sahlan, selamat datang kepada Bapak Duta Besar Republik Indonesia Bapak Abdul Aziz Ahmad. Lanjut Pak Duta, lanjut. Siap. Ada masalah? Mungkin Bapak kami lanjutkan sebelum Bapak. Iya, baik. Kami ulangi sekali lagi, bagi teman-teman yang merasa belum terdaftar atau ingin mendaftar dan ingin memastikan bahwa nanti pada saatnya untuk dapat ikut mencoblos, dapat ikut memilih, silakan kunjungi stand PPLN yang ada di pintu luar ya. Insya Allah pemilu di Damam, Al-Khobar, Jubail dan Al-Aqsa akan kita laksanakan pada 4 sampai 8 Februari 2024. Ketetapan waktunya akan kami sampaikan
dalam bulan Januari insya Allah. Kemudian pastikan teman-teman mengikuti media sosial KBRI Riyadh, PPLN Riyadh, ada di Facebook, ada di TikTok, untuk dapat memantau semua informasi yang akan disebar dalam beberapa atau menjelang pelaksanaan hari pemungutan suara di PPLN Riyadh. Untuk sementara itu yang dapat kami sampaikan, dan sebelum saya tutup mohon izin kita tes merah menyala kita ini ya dengan yel-yel seputar pemilu ya. Nanti kalau saya sampaikan pemilu 2024 sukses ke atas ya. Kemudian kedua kali pemilu 2024 sukses katakan. Dan yang ketiga pemilu 2024 sukses, sukses, sukses. Kita tes ya. Mohon izin Pak Dubes 1 menit lagi. Pemilu 2024 sukses. Pemilu 2024 sukses. Pemilu 2024 sukses, sukses, sukses. Terima kasih teman-teman. Kita terima kasih kepada Bapak PPLN, Bapak Mukhtar. Baik, banyak sekali informasi penting yang kita dapatkan pada malam hari ini terkait bagaimana kita bisa mendapatkan akses untuk melihat apakah kita sudah menjadi daftar pemilih tetap. Jadi kita bisa buka lamanya. Ada nanti juga kalau misalnya bisa bertanya, ada kontak PPLN tersedia. Nanti mungkin setelah selesai acara, nanti teman-teman bisa tanya sebanyak mungkin di sana untuk memperjelas bagaimana mendapatkan akses untuk pemilu 2024 yang akan mendatang. Jadi mari kita jaga semangat pesta demokrasi kita. Setuju? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Kedubes, Bapak Dr. Abdul Aziz beserta jajarannya. Selamat datang juga untuk para pengunjung dan peserta Bazar Nusantara ini 2023. Jadi buat informasi Bapak-bapak, ini merupakan bazar untuk pertama kalinya diadakan di Khatib. Jadi saya sangat berterima kasih sekali untuk kehadiran Bapak-bapak, jajaran-jajaran serta teman-teman di sini yang semangatnya sangat luar biasa. Yang datang dari jauh, ada dari Al-Hasa, Kobar, banyak dari daerah-daerah jauh yang datang ke sini untuk memberikan semangat dan bertemu untuk melaksanakan atau mengikuti acara ramah tamah dialog terbuka. Baik, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita kesempatan, kenikmatan, kesehatan sehingga kita dapat menghadiri acara ini, acara ramah tamah atau dialog terbuka bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia yang sudah hadir. Kemudian salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang. Adapun kegiatan rangkaian acara pada malam hari ini merupakan rangkaian acara untuk memperingati 1 tahun berdirinya ini, Bapak. Jadi ini salah satu rangkaian acara yang dimana teman-teman di sini PMI Khatib sangat antusias untuk bertemu dan berdialog secara langsung bertatap muka dengan Bapak. Terima kasih. Jadi untuk mempersingkat acara kita, mari kita buka acara ini dengan sama-sama membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan dari Bapak Kedutaan Besar Republik Indonesia Dr. Abdul Aziz. Kami persilahkan. Langsung.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa yang saya hormati Ketua Panitia kedua ya, Ketua Panitia yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang hadir pada malam ini. Oh ya, ketuanya Pak siapa namanya? Azhar, Pak Azhar. Yang saya hormati Pak Azhar dan teman-teman panitia yang telah bersusah payah menyelenggarakan acara ini. Bapak-bapak dari Kedutaan Besar Republik Indonesia, hadir di sini Pak Koordinator Pelayanan Warga, Bapak Mahendra, berdiri Pak. Nah ini darah baru datang kira-kira berapa bulan Pak? Baru 1 bulan. Darah baru tapi wajahnya wajah lama. Ya. Silakan duduk lagi. Bersama kami juga ada Pak Abnaker, Atasnya Tenaga Kerjaan, Bapak Suseno Hadi, PhD. Ini yang ngurusi soal-soal tenaga kerja. Ada yang nakal kafala apa segala macam. Ini nih ahlinya. Di sampingnya ada Pak Ziki Mutaali. Ini salah satu diplomat yang berfungsi untuk melayani kami sebut dengan konsuler, fungsi konsuler yang ngurusin apa SPLP ya, terus paspor hilang ya, dan WNI yang bermasalah. Yang punya masalah silakan catat nomor HP-nya. Yang tidak punya masalah nggak usah, tenang aja. Di samping saya juga ada Pak Atasnya Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atasnya Hukum Pak Eliasa, ini jaksa yang didatangkan dari Indonesia untuk mengadili mereka, untuk menuntut mereka yang bersalah. Nah, untuk membantu kami ya menyelesaikan masalah. Masalah hukum kita akan dibantu oleh Pak Atasnya Hukum. Ya, kalau ini juga wajah baru. Baru datang dari wajah lama. Wajahnya udah lama atau masih baru? Baru lah Pak. Masih baru ya, masih keras kayaknya, masih 40-an. Ya kan. Selanjutnya di sampingnya ada Pak Al-Unsil Habib, orang Arab bilangnya Anas Al-Habib. Nah ini salah satu anggota Panwaslu, tapi kerjanya di KBRI juga. Dia di bidang politik. Siapa lagi ya? Oh ya, kalau Pak datang kalau saya perkenalkan lagi nanti terlalu terkenal. Bapak Tekan Muka, Ketua PPLN, yang mengurusi semua proses-proses penyelenggaraan pemilu. Di sini ada juga banyak Pak Mujib, ada Pak siapa lagi? Pak Agus Hayat. Ya banyak ya. Baik, saya tidak usah sebutkan satu persatu. Pertama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada teman-teman di Kapit yang telah menyelenggarakan acara ini. Saya tadinya menyangka yang datang ke Kapit itu cuma 15 orang. Saya tanya berapa orang sih? Wah, lebih dari 100 Pak. Ayo kalau gitu datanglah. Ya. Ternyata banyak sekali ya. Alhamdulillah. Walaupun ini gabungan antara Kapit, Dama, Jumbel sama
Al-Khobar, oke. Ya, asal juga ya, satu jalur begitu ya. Ya, tadi saya sengaja sore-sore saya ke Ahsan, terus ke Khatib, muter dulu, balik lagi ke Damam, supaya bisa melihat, oh ya ini jalurnya begitu ya. Nah, ibu dan sekalian yang saya hormati, ada beberapa program KBRI yang mungkin penting untuk diinformasikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Kami sedang mengupayakan agar teman-teman PNI yang punya putra putri yang harusnya bersekolah tapi mungkin belum sempat bersekolah karena banyak hal, kami rencanakan akan kita buka di sini salah satu unit, salah satu unit yang nanti mengurusi pendidikan anak-anak itu. Tapi nanti unit ini akan menjadi bagian dari sekolah Indonesia Raya, ya, sekolah Indonesia Raya. Jadi nanti silakan diatur bagaimana caranya supaya teman-teman yang punya anak tetapi tidak sekolah di mana-mana, ya, itu nanti dikoordinasikan oleh teman-teman dari ikatan keluarga Khatib, terus ikatan apalagi yang ada di Damam, di Khobar dan lain-lain. Nanti kita akan harus menentukan lokasi di mana unit ini berada. Yang paling dekat misalnya mana? Kalau untuk Damam yang paling dekat, oke, di Damam. Khobar yang paling dekat, oke, di Khobar. Tapi yang paling penting dari sekarang, mulai sekarang, jangan ada lagi warga negara Indonesia yang mungkin ya secara administratif tidak punya paspor, tidak punya iqamah, tidak punya apa, tapi punya putra atau putri. Nah itu saya minta tolong dibantu oleh teman-teman organisasi yang ada untuk ikut serta di dalam program penyelenggaraan pendidikan ini. Syukur kalau misalnya anak-anak itu disekolahkan di sekolah internasional, ya. Kalau tidak, nanti kita mohon agar ada proses untuk penyelenggaraan unit ini sehingga nanti bisa menangani program pendidikan untuk anak-anak PNI. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman di wilayah timur ini besar sekali jumlahnya, ya, dan kami mohon ada di antara teman-teman itu yang bersedia ya untuk mengurusi pendidikan warga, begitu. Sukarela saja, sukarela siapa yang mau, gitu. Nanti kita akan koordinasikan dengan KBRI. Mulai dari sekarang saya mohon teman-teman pengurus IKMI apa termasuk di Damam apa namanya organisasi kita Permai ya, Permai dan lain-lain itu kita ya betul IKMI ya, Ikatan Keluarga Migran Indonesia ya. IKMI itu IKMI itu ya, sama nggak IKMI dengan IKMI gitu? Sama ya? Oh sama, saya kira dia benar. Ya, kalau nanti saya minta tolong keberadaan IKMI itu salah satu programnya itu adalah membantu masyarakat Indonesia yang ada di wilayah ini, ya, yang memiliki putra putri yang seharusnya belajar. Nah itu harus kita bantu. Karena di Indonesia sendiri ada program wajib belajar, ya, dari SD sampai SMA wajib belajar. Dan oleh karena itu nanti kami mohon yang pertama ya,
memberikan sumbangsih ya, keberadaan organisasi ini bisa memberikan sumbangsih kepada warga Indonesia yang ada di Saudi, khususnya di wilayah timur. Yang kedua, kami juga bermohon agar organisasi yang ada ini juga turut membantu menjadi tempat di mana warga Indonesia itu dapat bertukar pikiran, bertukar pengalaman, ya, untuk mengatasi masalah. Benar ya? Memang agak putus-putus Pak. Agak putus-putus ya. Mungkin yang itu sama juga. Sama kayaknya orang ya. Nah, banyak teman-teman kita yang menghadapi masalah, dan kita berharap organisasi yang ada itu membantu mengatasi masalah, bukan nambah masalah atau memelihara masalah. Ini ada masalah nih, dulu kita pelihara aja supaya kita bisa manfaatkan, tidak begitu. Ya. Kita ingin supaya masalah-masalah yang dihadapi oleh PMI itu dapat diatasi. Itu salah satu program pelayanan warga yang disiapkan oleh KBRI. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan punya hotline ya. Ada ya, sudah mulai ya? Oke. Hotline yang kalau sekarang ya nomor saya jadwal main jam 12 tentu ada kiriman ya, masalah masih lihat ada masalah, tidak apa-apa, saya ikhlaskan saja. Tapi ke depan nanti ya hotline itulah yang harus menampung semua ya. Ada masalah, pokoknya pukul berapapun ada masalah itu diberitahukan ke KBRI supaya nanti besoknya bisa diproses untuk mengatasi masalah. Memang kalau di sini hari Jumat seperti ini pray kan gitu ya. Nah kalau pray begitu boleh pakai baju putih kayak saya, tidak usah pakai batik ya hari Jumat. Kalau Sabtu nah baru pakai batik ya. Ya kan biar saya pakai baju putih sendiri ya. Ada alasan ya. Kan itu lah bikin alasan. Ya. Teman-teman ibu sekalian yang saya hormati, kalau hari Jumat, Sabtu biasanya pray, ya kita harus bisa memaklumi kalau itu tidak ditangani. Karena Bapak dan Ibu sekalian, ini hampir dikatakan di KBRI itu tidak ada waktu yang pray kecuali Jumat Sabtu itu aja. Itu pun kadang-kadang kita ganggu ya untuk ini untuk itu. Kegiatan KBRI itu banyak sekali sekarang karena mulai banyak misi-misi dagang, dan misi dagang itu para pedagang maupun orang yang akan berkunjung ke Indonesia maupun orang Indonesia yang akan berkunjung ke Saudi untuk berdagang, trading ya. Tapi ada juga yang mau berinvestasi. Itu semua memerlukan memerlukan penanganan. Besok itu akan ada namanya World Heritage Conference ya, konferensi tentang warisan dunia. Jadi ada konferensi internasional tentang warisan dunia. Salah satu diantaranya Borobudur ya, taman hutan Sumatera, kemudian Jogja dan lain-lain itu akan dilestarikan sebagai warisan Indonesia kepada dunia ya. Nanti ini yang batik-batik ini sudah dianggap sebagai warisan dunia.
Jadi kita pakai batik itu ya artinya pakai warisan dunia. Ya pakaian putih belum jadi warisan dunia. Oh iya benar, Pak Jokowi. Tadi Pak Jokowi lengannya digulung, saya belum nih. Jadi mulai besok sampai tanggal sekian. Nanti di Riyadh itu juga ada tamu-tamu kita sebanyak 22 orang, yaitu atlet angkat besi mengikuti kejuaraan dunia angkat besi Riyadh. Kita juga harus mengatur mereka agar merasa nyaman dan merasa akur. Jadi kita melayani mereka agar mereka juga bisa sambil bertanding tapi juga menikmati keunikan Riyadh ya dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang ketiga saya ingin pimpin kepada Bapak Ibu sekalian agar pemilu kita tahun 2024 ya dapat berlangsung secara damai, tetapi orang datang ke TPS banyak atau orang yang memberikan suara itu juga cukup banyak. Selama ini di Saudi hanya ada berapa ya? 6 ribuan ya? 6 ribuan suara saja. Ya, padahal jumlah orang Indonesia itu lebih dari 500.000. Kalau 6.000 aja yang melakukan pilihan, itu artinya ada sekian banyak hak suara yang tidak digunakan. Besok itu ada calon-calon presiden yang gagah dan ganteng. Silakan pilih sesuka hati. Tapi ada tambahan lagi yang ganteng-ganteng, mungkin nanti salah satu di antaranya Pak Usil, calon presiden taksi. Tapi serius ini calon presiden kita ke depan ini akan gagah-gagah dan ganteng-ganteng. Iya, gagah dan ganteng. Insya Allah semua kita akan harus memilih siapa yang terbaik di antara mereka, dan kita titipkan suara kita untuk bisa memperbaiki ya terus menerus kondisi ekonomi maupun lain-lain. Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan bahwa Indonesia itu sekarang termasuk salah satu negara yang dianggap berhasil mengatasi masalah ekonomi setelah COVID. Jadi biasanya orang-orang ekonomi itu ngitungnya dari pertumbuhan ekonomi. Ngitungnya bagaimana? Kalau saya tanya, pokoknya pertumbuhan ekonomi itu pakai persen. Yang tertinggi sekarang itu India 6%. Ya, yang kedua itu Indonesia 5,6%. Kita itu masih bagus, Indonesia itu bagus, negaranya stabil, ya, demokrasinya maju, ya, dan jangan lupa tetap bersatu. Indonesia itu bersatu. Coba bayangkan kalau Indonesia seperti Sudan, ya, Indonesia seperti Suriah dan lain-lain. Kita tidak berharap seperti itu. Mari kita jaga persatuan, kita pilih pemimpin yang kita anggap paling cakap untuk meneruskan keberhasilan yang sudah dicapai selama ini. Tentu keberhasilan itu bukan hanya keberhasilan Pak Jokowi, tapi juga keberhasilan dari sebelum-sebelumnya, ya. Karena kita tidak mungkin mengaku ya keberhasilan itu hanya oleh 1-2 orang saja. Pasti ada banyak orang, dan kita menghormati hasil jerih payah mereka yang terdahulu. Walaupun kita akui Pak Jokowi luar biasa memberikan kontribusi bagi
kemakmuran orang Indonesia. Ya. Saya terus terang untuk bangga, apalagi ketika Indonesia masuk dalam jajaran 20 negara yang ekonominya terbesar di dunia. Kita tuh nomor 16. Ya, nomor 1 itu China. Ya. Kita nomor 16. Nomor 18 Saudi. Ya, nomor 18 Saudi. Nomor 16 Indonesia. Nah, waktu Indonesia jadi pemimpin, jadi presiden G20 ya, yang diadakan di Bali, konferensinya, semua orang melihat Indonesia mampu. Dan itulah yang membuat kita bangga. Sekarang alhamdulillah antusiasme masyarakat internasional kepada Indonesia sangat baik. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, keberadaan Bapak dan Ibu sekalian di sini juga harus turut memberikan sumbangan nama baik Indonesia. Nama baik Indonesia. Jangan sampai masih ada orang Indonesia yang terlibat masalah akhlakiyat, ya. Jangan sampai. Yang apalagi misalnya masalah yang hukuman yang terlalu tinggi, ya. Nah, kita berharap ada masalah-masalah, mari kita diskusikan. Kami akan membantu sekuat tenaga. Tapi jangan anggap kami ini yang kalau pokoknya begitu ada masalah langsung diatasi apa namanya? Pegadaian. Mengatasi masalah tanpa masalah. Mengatasi masalah tanpa masalah. Jangan sampai kami dianggap ya seperti Superman, ya Superman, bukan Superman. Superman. Superman juga kalau dibaca bahasa Inggris Superman ya. Superman orang Sunda, Superman itu orang Amerika. Jangan dianggap kami orang Superman ya, yang bisa mengatasi semua masalah. Tidak. Tapi kami akan membantu mengatasi masalah. Ya. Mengatasi masalah. Nah, mudah-mudahan kita semua yang ada hadir ini bisa memberikan kontribusi, memberikan sumbangan untuk menjaga harkat dan martabat bangsa kita. Dari Jeddah juga begitu. Dari Mekah, di Mekah juga ada sekolah Indonesia Mekah. Ya. Di Jeddah malah paling banyak, jumlah muridnya sekitar 1.250 orang. Ya, banyak. Nah, yang belum sekolah, yang tidak ada sekolahnya seperti di Zamang ini, kita akan bikin unit namanya CLC, Community Learning Center, Pusat Pelajaran Masyarakat, Pusat Pembelajaran Masyarakat. Nanti ini di sini akan ada guru yang ditugaskan untuk memberikan bimbingan kepada mereka yang bersekolah di situ, tetapi menginduk ke Riyadh, ya. Itu kira-kira begitu gambarannya, supaya nanti semua masyarakat Indonesia memperoleh kesejahteraan. Kesejahteraan itu bukan cuma uang, ya, tapi pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, marilah kita jadikan hari ini sebagai hari kita bersama-sama mencapai kesejahteraan bersama. Jangan saling sikut, jangan saling menjerumuskan, ya, tapi saling bersama-sama mencapai tujuan kita. Ya. Saya masih mendengar ada sebagian teman-teman kita yang suka menjerumuskan, ya, temannya sendiri. Nah, mulai dari sini saya mengimbau untuk tidak melakukan lagi. Mari kita bersama-sama, ya, mencapai kesejahteraan, kemajuan bersama dengan semangat proklamasi 17 Agustus 1945. Tadi sebelum acara nyanyi siapa ya? Belum ya? Belum ya? Oh, habis ini mestinya Indonesia Raya baru ini ya? Iya, oke ya? Udah tanggung ya? Ya sudah, saya juga udah keringetan.
ngerasain capeknya dan panasnya ya. Saya tiap hari ngerasain panas. Kemarin saya baru dari Jeddah, panasnya juga luar biasa. Kayak seperti ini, gitu. Ya. Kalau saya memang orang kampung, jadi nggak apa-apa panas. Ya, panas dingin biasa. Ya. Tapi tiap hari. Oh, saya kira tiap bulan ya. Sebenarnya tiap hari ya. Apa tiap hari? Kalau tiap hari kan berarti biasa. Ya. Tapi di mana-mana sekarang kan anak dari tahu lah. Cuma saya sayang tadi kok, kenapa belum mulai? Secara formal Pak baru mengisi. Oh, baru mengisi, oke. Kalau gitu ini saya mengisi secara informal. Yang formal itu diisi sama teman-teman yang lainnya. Saya kira demikian aja karena ini informal ya. Saya kira saya cukupkan sekian. Nanti kita mulai dengan yang formal. Habis itu kita sama-sama selesai ya. Baik begitu, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Saya sangat bahagia melihat wajah-wajah ceria Bapak dan Ibu di sini dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang berapa? 78. Oh, 78 ya. Saya kira lupa. Terus alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan, diberi kemampuan untuk menggapai cita-cita kita bersama dan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih. Mohon maaf apabila hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang disampaikan kepada Bapak Dr. Abdul Aziz Ahmad. Ada beberapa poin penting yang saya catat di sini yang akan kita bahas nanti di ranah tamah dan diskusi. Sebelum kita lanjut acara ranah tamah dan diskusi, ada informasi yang akan disampaikan oleh Bapak Adho kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita muliakan dan banggakan, orang tua kita, Bapak Dubes, walaupun mungkin di sini dari segi umur beliau mungkin lebih tua ya Pak ya, tapi dari segi semangat tertua. Oh iya, tertua ya. Tapi dari segi semangat mungkin tidak kalah dengan kita-kita yang lebih muda ini. Kita doakan untuk kesehatan dan yang cepat. Amin. Kemudian kami juga kita hormati Bapak KPW, kemudian Pak Anaker, dari Bapak Mas Rizky dari Konsul, kemudian Bapak Usil dari Panwaslu dan dari PPLN Mas Tatang, serta yang kita banggakan juga adalah Ketua Panitia dan Panitia hari ini. Karena kalau bukan karena panitia, saya yakin acara ini tidak akan berjalan. Nah, istilahnya kalau kita mau sholat tidak ada airnya, maka sholat bisa jadi batal, tidak bisa dilaksanakan. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah bagi panitia yang hadir pada hari ini. Nah, seperti yang amin. Tetap semangat. Ya, karena jarang-jarang kita bertemu seperti ini. Saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini bertemunya pun juga jarang seperti ini. Jadi mari kita manfaatkan semaksimal mungkin. Karena kata orang, kalau silaturahmi untuk memperpanjang umur, kalau nggak salah Pak hadis sama ayat bersumpah. Nah, kayak semalam saya ternyata ketemu lagi sama Mas Hoki. Mohon izin Pak, semalam
saya berkunjung dan menemui teman-teman dan adik-adik mahasiswa di KSI. Jadi diskusi-diskusi ringan lah, silaturahmi. Seperti yang disampaikan oleh Pak Dubes tadi, bahwa di KBRI itu salah satu tugas utamanya itu adalah bagaimana melindungi warga negara Indonesia yang ada di Arab Saudi. Jadi KBRI itu adalah tempat mengadu, tempat curhat, tempat untuk mencari jalan keluar. Tapi catatannya bukanlah Superman ataupun Superman. Begitu juga bagian atasnya hukum. Nah, kami memang sesuai dengan namanya bagian hukum, lebih fokus untuk melakukan pendampingan hukum terhadap warga negara Indonesia. Jadi kalau di dalam hukum itu ada giumnya, kenali hukum, jauhi hukuman. Artinya kalau kita ingin terbebas atau terjauh dari hukuman, maka itu harus kita kenal dulu, harus kita ketahui terlebih dahulu. Terutama misalnya di sini kita tentu harus menghargai bagaimana aturan hukum yang berlaku di Arab Saudi ini. Karena kita tidak bisa lepas, kita berada dan tinggal mencari kerja di Arab Saudi. Apapun aturannya, kita harus ikuti. Nah, dalam hal itu, kami juga ingin menyampaikan, sebenarnya selain hukum yang ada di Arab Saudi, hukum Indonesia juga mengikat warga negara Indonesia yang ada di Arab Saudi. Kalau dalam hukum itu dikenal dengan azas nasional aktif. Sepanjang dia WNI, kemanapun dia, mau gelombang semut sekalipun, maka hukum Indonesia tetap berlaku. Makanya seperti yang disampaikan oleh Bapak Panwas dan Bapak PPLN tadi, bagi kami pun juga karena backgroundnya dari kejaksaan, itu sudah ada juga surat yang diinfokan, walaupun belum resmi ke kami, itu nanti akan terikat dengan ada namanya Gakumdu, penegakan hukum terpadu di dalam masalah pemilu. Nah, jadi kalau ada masalah pemilu, ini masalahnya kan akan dua nanti. Ada pelanggaran administrasi, ada pelanggaran pidana. Kalau administrasi itu Pak Panwaslu yang akan menyelesaikan. Tapi kalau pelanggaran pidana, maka itu akan berujung ke pengadilan. Otomatis itu yang perlu kita untuk waspadai. Karena itu kami ingin sampaikan bahwa apa sih pelanggaran pidana pemilu? Pada substansinya kami sampaikan adalah pertama, memaksa orang untuk memilih, itu substansinya. Yang kedua, melakukan politik uang. Dipilih, nerima nggak apa-apa. Makanya saya ingat di sini kalau ada nerima uangnya, terimanya. Tidak akan ada pidana pemilu. Tapi mengasih atau jadi bandarnya, ya bandar dari caleg-caleg segala macam itu, nah itu perlu dihati-hati. Karena itu dianggap sebagai turut serta melakukan politik uang. Dan yang ketiga poinnya itu adalah jangan sampai kita terlibat kepada pemalsuan. Misalnya suara 5 yang bikin di data itu selaku panitia yang bikin 10. Nah, itu yang perlu kita waspadai. Kenapa? Karena seperti yang saya sampaikan tadi, kenali hukum, jauhi hukuman. Semua itu harus kita ketahui. Termasuk regulasi-regulasi di sini. Bagaimana sih sebenarnya perbuatan-perbuatan yang dilarang, itu harus kita ketahui. Nah, mungkin karena di Indonesia kita kemana cekrek, share ke media sosial,
Nah, kalau di sini saya aja pergi kemana-mana, misalnya ke pengadilan, selalu diingatkan, Pak, jangan tutup-tutup sini Pak, nanti tangkap mau polisi. Nah, itu saya selalu diingatkan, makanya sampai saat ini di sini belum ada selfie. Nah, ini perlu hati-hati karena ini memang aturan di sini yang perlu kita hormati. Apalagi kalau sampai misalnya kejadian di sini kita share di media sosial, nah, nanti yang menyinggung. Nah, apalagi di sini banyak aturan-aturan yang berbeda di Indonesia. Itu semua perlu kita hati-hati. Makanya kenali hukum, jauhi hukuman. Nah, yang penting kalau merasa kita karena di sini tidak hak kita, ya, yang pertama bukan hak kita. Kemudian kalau rasanya tidak perlu kita untuk melakukan sesuatu karena tidak ada urusan dengan kita, ya nggak usah lakukan. Karena di sini kalau misalnya kita berdua-duaan aja bisa bermasalah, ya. Itu makanya hati-hati, kita harus menghargai hukum di sini. Nah, kemudian yang kedua, masalah yang kita lakukan itu adalah pendampingan. Jadi bahasanya itu adalah pendampingan. Kalau ada masalah, apakah selesai nanti dengan KBRI? Tidak. Tanggung jawab itu tetap jalan, cuma KBRI melakukan pendampingan agar hak-hak dari warga negara Indonesia itu terpenuhi. Misal, yang nggak tahu dengan bahasa di sini, kita berikan penerjemah. Kemudian kalau kasus-kasusnya berat, nanti kalau perlu pengacara, kita kasih bantuan pengacara. Kita konsultasi jalan keluarnya seperti apa, ini sudah konsultasi. Nah, jadi itu kira-kira saya nggak berpanjang-panjang. Semoga bermanfaat dan saya berharap komunikasi itu bukan hanya di sini. Silakan kalau ada masalah terkait kriminal, ini khusus kriminal ya, silakan atau nggak ngerti tentang aturan tentang sesuatu yang akan kita laksanakan, silakan bertanya, tidak hanya di sini atau melalui komunikasi, kan ada hotline segala macam. Bahkan kalau bisa nanti kita lakukan forum-forum yang lebih luas, kan apalagi sekarang saya nggak tahu apa mungkin atau enggak seperti Zoom itu ya. Zoom dengan komunitas kita di sini ingin diskusi, kami nggak ngerti Pak kemana aturannya. Insya Allah kita akan coba memfasilitasinya sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Demikian, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, itulah tadi acara kita malam ini ya, Bazar IKMI 2023. Ini hari sudah malam pemirsa, tapi masih ramai di dalam pemirsa. Cuman kami harus pulang karena besok hanya kerjaan pemirsa. Jadi untuk pertemuan kita malam ini kita akhiri sampai di sini dulu ya. Terima kasih Anda sudah menonton sampai habis. Jangan lupa pemirsa di like dan subscribe dan tekan lonceng. Oke pemirsa, terima kasih dan sampai jumpa lagi di vlog-vlog selanjutnya. Bye bye pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.